Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Rumah Bibit Ridho Garden. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari Sumatera Utara. Khususnya daerah mana? Papua Barat. Oh, daerah Pak Barat ya. Yang kebetulan mereka ini sangat-sangat antusias pengen belajar bagaimana caranya budidaya bibit durian. Di sini akan kita terangkan proses dari nol sampai durian itu tinggi 1 meter siap tanam ya. Karena ideal tanam itu di usia 1 meter. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada batang bawah yang belum kita okulasi. Ini usia dari biji sekitar 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini udah siap kita okulasi. Kemudian dari biji itu prosesnya lumayan panjang ya. Dari biji, kebetulan nih lagi nggak musim durian. Makanya kita nggak ada untuk contoh persemaian. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya. Dari sini, ini akan kita okulasi. Biasanya kita okulasi ini dengan cara kawin mata ya. Di sini udah kita siapkan entres. Ini dia. Ini entresnya yang akan kita okulasi. Kemudian untuk cara pengambilan entres, ini kita pakai entres yang masih muda. Masih muda, tapi dia udah keras. Dia udah keras. Dia nggak lunak. Kalau lunak kan dia masih muda banget ya. Itu biasanya kambiumnya kurang bagus. Ya, ini bisa dipegang untuk entresnya. Dia keras, udah keras batangnya. Tapi masih warna kuning gitu ya, masih warna kayak muda gitu. Belum gelap ya? Belum. Kalau udah tua, kambiumnya berkurang. Nanti nilai kematiannya biasanya agak banyak kalau udah tua. Itu untuk pengambilan entres. Kemudian ini ada contoh yang sudah kita okulasi. Ini usia okulasi itu 21 hari, Mas. Nah, ini udah 21 hari udah siap dibuka. Ini udah kelihatan calon bakal tumbuh atau enggaknya. Ini bisa kita lihat. Ini yang jelas kelihatan tumbuh nih. Oh, yang ini mata jelas. Iya, oh, iya mata dia masih seger hijau, terus matanya itu dia mau mekar. Kemudian ada lagi ini yang kelihatan pasti gagal. Nah, ini dia. Ini kelihatan dia busuk, Mas. Hitam memang. Tapi ada juga ini Mas, mata tunasnya. Enggak, ini tetap mati, ini kering. Ini kering. Dia gagal. Dari sekian ribu yang kita produksi, kita okulasi, yang gagal itu ada aja. Ada aja yang gagal. Contohnya nih, ini yang hidup ya. Ini 21 hari mesti kita buka. Ini hijau ya. Hijau kelihatan hidup. Ini bisa kita lihat juga kulitnya, bisa kita petel dikit. Dia kelihatan hijau. Oh. Ya, masih hidup ya. Ini hidup. Ini udah pasti hidup. Kemudian ini yang gagal. Ini gagal. Ini kering. Dia busuk. Matanya pun busuk. Kemudian yang gagal ini bisa kita ulangi 2 atau 3 kali. Bisa di bawah, nanti kalau gagal lagi bisa di bawah lagi. Nah, kemudian untuk yang hidup, ini cara pelakuannya itu, dia tunasnya bisa dibuang nih, Mas. Kita sisakan daunnya itu cuma 3 aja. Seperti ini caranya. Ini kayak tunas-tunas air gini masih kita buangin. Ini kita potong aja. Nah, tujuannya ialah biar dia fokus tunasnya ke mata okulasi ini. Kita sambung. Ya. Nah, kemudian setelah ini nanti matanya ini akan menetes.
Ini dalam 2 minggu nanti kelihatan. Nih kita ada contoh yang sudah menetes. Ini mata tunas yang sudah menetes. Oke, kelihatan ya. Ini netes, dia mekar. Oh, menetesnya. Iya, mekar. Ini kan belum mekar nih. Nah, ini udah mekar. Kemudian ada lagi nih yang udah kelihatan agak panjang ya. Nah, Ini bisa berapa lama, Mas? ini 2 minggu, 2 minggu. Ya, dia memang pertumbuhannya nggak sama ya. Ada yang lambat, ada juga yang cepat. Ini 2 minggu. Kemudian nanti setelah ukuran ini 20 cm ataupun 1 jengkal, nanti daunnya udah mekar. Biasanya ini medianya kita pindah ke yang lebih gede. Nah, ini dia. Ini media yang udah agak gede. Ini kita pakai ukuran 25 kali 30. 25 kali 30. Ya. 25 kali 30. Setelah berapa tuh, Mas? Ya? 2 minggu ya? Setelah 2 minggu? Ini 2 minggu. Ini 2 minggu. Nanti kita pindah media itu setelah ukuran ini 20 cm atau 1 jengkal ini ya. 1 jengkal. Ini baru kita pindah. Pemotongan ini kapan? Mana? Yang batang ke atas. Batang ke atas. Batang ke atas kalaupun kita tidak potong itu bakalan mati sendiri. Oh. Karena dia kalah nanti sama tunas okulasi ya. Untuk jenisnya ini untuk contoh ya. Ini ada namblung atau cumasi. Ya. Nah, dari sini kemudian nanti kita pindah media lagi, Mas. Ya, kalau pengen lebih gede, bisa juga. Kalau kita mau tanam segini ya silahkan. Itu tergantung. Kita pindahkan ke polybag besar lagi. Ke polybag besar lagi. Pokoknya dari yang kecil itu, ini sekitar 3 atau 4 bulan. 3-4 bulan dia segini ini. Ya. Ini udah ukuran 60 cm. 60-70 cm. Kemudian selama 3 sampai 4 bulan itu dia pindah lagi media, Mas. Pindah lagi media ke media yang lebih besar. Ini di ukuran 40 kali 40 kita pakai polybag. Nah, di ukuran polybag 40 ini dia kuat sampai tinggi 1,5 meter. Ya, biasanya ideal tanam 1 meter ya, 1 meter up. Ini kalau kita biasa tanam itu pakai yang tinggi ukuran segini, Mas, di polybag 40. Nanti contohnya akan kita lihat kan. Ya. Kemudian di sini mungkin ada yang mau belajar okulasi. Boleh. Nanti dicontohin sama Kang Rohman nih, kepala kebun di pembibitan. Kang Rohman, dicontohin. Ini biar dicontohin dulu sama Kang Rohman. Di sini kita hanya menggunakan silet ya, silet sama tali ini nih. Tali plastik. Oke. Ya, dikupas, caranya dikupas ya. 2 sayatan masa ini. 2 sayatan. Ini sayatan ini nggak boleh terlalu kecil ya, dia mesti agak lebar seginilah ukurannya. Dia bentuk persegi panjang gitu aja ya, Kang? Ya, persegi panjang. Nah, kemudian nih untuk pengambilan entresnya ya. Nah, stop dulu. Untuk entres ini cukup segini, Mas. Jadi seukuran kulit yang kita ambil dari batang bawah. Nah, terus usahakan pengambilan entres ini, si kulit ini nggak boleh kepencet, Mas. Karena kalau kepencet, dia pecah, dia bakalan mati. Oke, setelah ini kita tempelkan. Kemudian kita ikat pakai tali. Tapi kalau kita biarkan ini di bawah matahari langsung juga Nggak masalah, nggak masalah. Oke, untuk ngikatnya ini nggak boleh terlalu kenceng dan nggak kendor juga. Ini asal ngikat aja ya. yang penting rapet gitu ya. Yang penting rapet, nggak boleh ada celah. Soalnya nggak boleh air masuk. Kalau air masuk dia lembab, busuk. Oke, seperti ini caranya. Nah, ini tadi 21 hari harus kita buka ya. Seperti yang tadi. Kemudian nanti bakalan menetes. Oh, sama mata tunasnya pun diikat juga ya, Kang? Diikat juga. Karena mata tunasnya kecil. Bakal
baru keluar kan dari plastik? Ini 21 hari. Dia ada yang pertumbuhannya memang apa ya, nggak rata ya. Dia bisa menembus tali ini, bisa menembus. Ini 21 hari itu mesti dibuka semua. Oke. Kemudian ini tadi okulasi ya, sambung mata ya, mata kulit sama kulit. Nah, kemudian ada lagi cara yang kedua, kita pakai sambung sisip atau sambung susu. Oke, seperti ini caranya. Ini sama kita sayat juga, karena ini batang buahnya masih muda ya. Nah, ini untuk entresnya. Ini sayatannya seperti ini, dilihat. Oke. Lebih panjang sebelah ya? Panjang sebelah. Iya. Kemudian kita tempelkan. Ini untuk entresnya berarti kalau sambung susu ini dia sama kayu-kayunya, Mas. Dan kita ikat. Oh, diikat semua juga, Mas? Diikat semua, ini nggak boleh ada celah. Karena kalau ada celah nanti air masuk, itu lembab, nanti bisa busuk. Gagal nantinya. Oke, ini cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk. Ini kita potong rata. Kemudian kita belah. Ini sepanjangnya ya sekira-kira aja ya, kira-kira nggak terlalu panjang juga. Nah, kemudian untuk entresnya, ini sayatannya mesti sama. Kalau tadi yang sambung sisip kan panjang satu ya. Kalau ini mesti sama. Dua sisi itu mesti sama. Ini mesti rapi. Ini nggak boleh kepegang bekas sayatannya. Kemudian kita sisipkan, lalu kita bungkus. Oke, untuk teman-teman yang mau nyoba mungkin ya cara-cara okulasi, boleh dipraktekkan di rumah. Untuk cara disambung pucuk ini mesti kita tutup sama plastik biar nggak kena sinar matahari langsung, biar nggak kena hujan juga, biar dia lembab. Ini mesti tutup, Mas, kalau gini. Nanti kita bisa gunakan plastik es atau plastik apa aja. Yang penting nggak kena hujan atau matahari langsung. Kemudian ini cara bikin kaki 3 atau kaki ganda. Nah, kita potong. Ini kita potong tingginya ini usahakan di bawah okulasi ya. Nah, untuk batang utamanya ini yang udah numbuh okulasinya. Nah, kemudian disayat. Nah, seperti itu sayatannya. Nah, untuk potongan buat kakiannya harus sama tinggi dengan sayatan di batang utama. Nah, kemudian disayat separuh kayak gitu. Dua-duanya. Oke. Setelah itu kita gabungkan. Kemudian diikat. Ini agak lumayan ya, kalau belum terbiasa ini ngikatnya ini agak lumayan sulit gitu. Oke, ditutup. Nah, kemudian untuk ikatan kaki 3 ini ikatannya ini tetap mesti kita buka. Ini untuk kaki 3, nanti setelah okulasinya numbuh 20 cm baru kita pindah ke media yang lebih besar.
Itu cara-cara okulasi. Kemudian sekarang kita lihat mungkin ke pembibitan Mas, stok bibit kita ya. Boleh. Ayo.